Pak Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem ini dan Ketua Umum Partai Nasdem, menggunakan ilmu pengetahuan dalam membangun partai, tidak hanya mengambil keputusan-keputusan partai. Siapa sih yang mempergunakan awal instrumen survei di dalam pengambilan keputusan partai? Ya Nasdem, bos. Itulah yang kemudian menjadi ekspresi ketika Rakernas. Bayangkan 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Anies karena apa? Karena itu ekspresi dari survei yang sudah kami lakukan. Bung, ini kita rilis tipis-tipis dulu soal pendamping Anies ini. Ini Anda dengan partai-partai lain yang digadang-gadang itu kan dengan Partai Demokrat, PKS, itu yang digadang-gadang di publik. Tapi Anda ini pacaran terus, nikahnya kapan? Selamat bertemu kembali bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini beragam isu yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Ben-bennya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema soal kontestasi politik menjelang 2024, di mana Partai Nasdem telah mendeklarasikan jagoan capresnya Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk membahas isu tersebut, kita menghadirkan Bung Willy Aditya, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Terima kasih Bung Willy sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis. Bung, ini Anies ini dalam berbagai kunjungan ke daerah itu mendapat sambutan luar biasa, meriah. Tapi saya godain Anda sedikit dulu. Kemarin itu survei Indestat itu mengatakan partai Anda itu nggak lolos PT, cuma 2,1. Nggak nyambung, nggak connect popularitas Anies dengan survei partai Anda. Apa komentar Anda soal itu? Ya, Nasdem memang di dalam setiap survei angkanya begitu-begitu aja. Ya. Karena memang kekuatan Nasdem itu bukan pada party ID. Kekuatan Nasdem itu seperti Manchester City, seperti PSG, kepada para tokoh yang maju sebagai kandidat, sebagai caleg. Dengan gampang saja bisa kita konfirmasi. 2014 Nasdem juga sama, dikatakan tidak lolos PT, tapi kan hasilnya 6,7. Ya. 2019 kita lihat Nasdem juga dikatakan tidak lolos PT, tapi hasilnya 9,01. Nasdem yang paling tinggi mendapatkan lompatan suara dari semua partai yang ada. Itu membuktikan bahwasanya Nasdem menggunakan pendekatan yang scientific approach. Kan tadi dibilang ingin mengiris tipis-tipis kan? Iya, saya iris tipis-tipis dulu. Jadi Nasdem tidak pengen generik. Survei yang dilakukan oleh teman-teman itu kan 1.200 responden dan itu generik. Ya. Kalau bicara generik, kita seperti memegang gajah. Kalau kita pegang pantatnya, kita pikir ular. Kita pegang kakinya, pikir pohon kelapa. Artinya itu sebagai sebuah gambaran terlalu umum. Karena Nasdem menggunakan scientific approach, kami lebih dalam menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang berbasis dapil per dapil. Jadi itu bukan konfirmasi opini yang mengatakan pemilih Nasdem banyak yang lari dengan deklarasinya Anies. Survei itu bukan konfirmasi itu berarti, Bung Willy. Kalau kita lihat hasil survei Indestat itu, kesulitan Partai Nasdem dalam memilih Anies itu tinggi, 60%. Ya. Kalau kita konfirmasi, orang-orang yang keluar katanya, katanya, itu lebih gorengan saja. Lihat aja picture-nya. Itu foto-foto 2012 saat peristiwa dengan Pak Haritanu. Jadi bukan peristiwa hari ini. Jadi hal yang kita lihat ya, kenapa ada orang yang reseh aja ketika Nasdem mencalonkan Anies.
Kita harusnya kan sebagai orang yang berpikir mempertanyakan itu. Apo dan mengapo. Ya. Tak ada angin, tak ada hujan, kelambu goyang-goyang. Nah, kita harusnya kan berpikir pada logika kritis seperti itu. Kalau Anies tidak memiliki efek kepada Nasdem, kenapa lu yang sewot? Yeah. Kenapa lu yang garuk-garuk? Lu nggak gatal kan? Nah, kenapa lu harus garuk-garuk? Nah, artinya something wrong pada proses itu. Ini bagi orang yang berpikir. Yeah. Artinya kalau kita hanya mengunyah gorengan, memang enak, tapi kolesterolnya tinggi, bos. Yeah. Nah, konteks itulah yang tidak terkonfirmasi. Dan kami tidak pernah risau. Tidak terganggu dengan rilis-rilis survei yang belakangan ini beruntun. Bos, ilmu pengetahuan itu diktumnya satu. Ilmu pengetahuan lahir sebagai ekspresi instrumental yang lebih detailing. Saya orang yang, bukan hanya saya, Nasdem, Pak Surya Paloh pendiri Partai Nasdem ini dan Ketua Umum Partai Nasdem menggunakan ilmu pengetahuan dalam membangun partai, tidak hanya mengambil keputusan-keputusan partai. Siapa sih yang mempergunakan awal instrumen survei di dalam pengambilan keputusan partai? Ya Nasdem, bos. Oh, di dalam riset metodologi bekerja di. Bos, lihat aja siapa yang mendeklar Ridwan Kamil, Khofifah. Iya. Dan itu pakai apa, bos? Pakai feeling? Kagak, bos. Oh, pakai Intuisi. kagak. Semua survei. Iya. Artinya apa? Surveinya boleh sama, metodologi pendekatan yang berbeda. Tentu semakin presisi itu yang kita inginkan. Bos kan pengen lagi irisnya lebih tipis kan? Iya itu bos. Makanya saya ini tuh. Yang bos bilang tadi dengan survei nasional, itu ibarat potongannya, itu potongan rendang, bos. Gede kan? Iya. Nah, kalau kita mau potongan dendeng yang lebih tipis diiris itu, nah, pisaunya beda itu, bos. Iya. Artinya metodologisnya juga beda ya kan? Metodologinya berbeda, bos. Kita kan ini ingin tipis-tipis nih. Iya. Bukan cincang juga nih, bos. Iya. Kalau cincang itu kadang-kadang campur jeroan, campur tulang sikit kan? Nah, beda dia. Jadi tentu tidak semua harus kita open, karena itu bagian dari dapur kita. Nah, itu rahasia koki namanya, bos. Jadi, tapi sekali lagi tidak ada yang perlu kita klarifikasi, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa kita ingin mendeklar Anies sebagai calon presiden kita? Karena kita anggap Anies adalah ekspresi perubahan. Anies itu orang yang wiswayahe, is time. Ada ekspresi putra terbaik yang harus sesuai dan sebangun dengan aspirasi publik. Yang itu tugas partai adalah menjembatani suara dan aspirasi itu. Nah, Bung tadi membanggakan partai Anda itu sesuatunya empiris, ya kan? Artinya ilmiah. Anies itu secara ilmiah apa yang Anda itu kayak opini kali tadi ini. Empirik ilmiah itu bukan empirik, bos. Ya, maksudnya anak kandung, pengalaman ya. Gini, anak kandung Renaissance itu empirisisme dan rasionalisme. Ya. Ilmu pengetahuan itu menggabungkan dua hal. Ya. Ini bukan hanya faktor empirik. Kalau empirik nanti jatuh-jatuhnya proximity, bos, subjektivitas. Tidak. Tapi kami menangkap dari survei dapil yang kami lakukan itu, mayoritas Anies menang. Itu survei internal ya? Bukan survei internal. Beda nih, kami bekerja sama dengan semua lembaga survei. Bos bisa konfirmasi kepada mereka apa hasilnya. Jadi bukan survei maksudnya internal ini kan kami yang bayar itu aja. Tapi bukan kami untuk menggagah-gagahi diri untuk menyenangkan diri, bos. Bukan. Biar enak kuping gitu. Tidak. Ilmu pengetahuan itu bukan muka jelek lalu cermin dibelah, bos. Bukan. Jadi itulah yang kemudian menjadi ekspresi ketika Rakernas. Bayangkan 32 dari 34 DPW mengusulkan nama Anies karena apa? Karena itu ekspresi dari survei yang sudah kami lakukan. Kalau soal ada kontroversi, ada yang suka dan tidak suka, ya wajar-wajar aja ya Bung Willy ya. Nabi aja banyak juga yang tidak suka, bos. Itu kekasih Allah yang diturunkan ke muka bumi. Iya. Tapi kita kan tidak ingin terjebak kepada ranah itu.
Ya. Tugas partai adalah memberikan yang terbaik, dan itu disadari betul oleh Ketua Umum Surya Paloh. Why not the best? Tugas partai tidak kemudian hanya untuk memfasilitasi elit-elit yang ada di dalamnya. Soal label saya bilang Nasrun, Kadrun, apa semua itu, apalah itu, nggak cuma korek-korek kuping lah kali itu ya. Bukan. Hah? Itulah hebatnya seorang Surya Paloh dan Partai Nasdem. Dulu kami mendukung Ahok dianggap penista agama, Bos. Ya, betul. Sekarang dia mendukung Anies dianggap kadrun. Iya. Nah, orang bisa melihat di mana yang sejatinya seorang nasionalis dan di mana orang mampu mendedikasikan partai dan hidupnya untuk sebuah kemajuan, Bos. Dengan cara seperti inilah kemudian harusnya kita sadar. Dulu kami dukung Ahok sebelum peristiwa Pulau Seribu itu. Artinya apa? Surya Paloh ingin kader-kader bangsa yang terbaik lah yang diajukan. Objektivitasnya di sana. Jadi bukan hanya asal, oh ini begini, tidak. Dan tidak harus dari dalam kader juga ya kan? Memang itu kami buktikan. Kalau ada yang pantas kami ajukan, tapi kan tidak. Tidak harus kader ya? Tidak harus kader. Tapi kata Julpan ini nggak ada kader katanya di Nasdem, yang ada cuma pegang kartu anggota katanya. Oke lah, ini hasil. Tidak boleh kita menepuk air di dulangan muka sendiri terpercik. Oh iya. Tidak, ya kalau seperti itu kita ngomong di ruang yang lain. Oke, nggak cuma ini aja Ya, bahwasannya ada proses itu hal yang wajar. Ya. Ya, Kenapa juga artinya partai apa? nggak mungkin sama dengan partai lama yang sudah bertahun-tahun dengan kita yang baru lahir. Nasdem ini baru punya anak. Anaknya pun baru umur 10 tahun. Karena baru ulang tahun yang ke-11, Bos. Iya, disuruh tanding sama yang umur 30. Bukan udah punya cicit barang, Bos. Iya. Enggak apple to apple. Maka saya bilang tadi Nasdem itu Manchester City atau Paris Saint-Germain. Tapi kalau Big Four udah optimis lah Bang Willy di Sekarang Big Four. udah Big Four. Iya, udah Big Four terus ya. Ya kami tidak ingin Big Four. Kami ingin, ya kalau Jadi, bisa menang barangnya kenapa tidak? Real Madrid, Barcelona lah ya. Posisinya kan kita diskusi tipis-tipis. Iya, tipis-tipis ini. Antara 1-2 tipis-tipis. Iya. Di sana biar masuk barangnya. Iya. Bung, ini kita tipis-tipis dulu soal pendamping Anies ini. Ini Anda dengan partai-partai lain yang digadang-gadang itu kan dengan Partai Demokrat, PKS, itu yang digadang-gadang di publik. Tapi Anda ini pacaran terus, nikahnya kapan? Ya, kalau ta'arufnya sudah. Iya, ta'arufnya. Iya. Tentu harus melihat, menghargai mekanisme masing-masing partai. Ya. Lain lubuk, lain ikannya. Kalau ini kan BTL nih, batak tembak langsung. Ya. Nah, tidak mampir-mampir dia kan. Tidak mampir Medan dulu, dari Medan baru ke Jakarta. Dari Tapanuli langsung dari ke Jakarta. Tapanuli itu barangnya ALS langsung tembak. Iya. Dia kan? Nah, ini kan beda. Iya, Bung. Di sanalah kemudian kedewasaan kita. Di mana kedewasaan kita? Harus menghormati, berjenjang naik, bertangga turun katanya. Iya. Ya, PKS punya mekanisme, Demokrat punya mekanisme, tapi setidak-tidaknya proses ini harus kita lalui. Ya. Semua indah pada waktunya, Bos. Iya, takutnya ada nanti pemuda lain yang ganggu, nanti ceweknya dibawa kawin lari nanti, itu yang ini. Kalau orang goda-godain wajar nih, Iya. karena ini cantik barangnya kan. Oh iya ya, Iya. bunga desa ya kan? Ya Bos. wajar ya. Kalau sejauh orang ngerdip-ngerdip wajar aja gitu. Iya. Dek, cantik kali kau rupanya, Iya, itu iya. wajar aja. Iya. Kenapa kita rupanya? Yang penting kan formnya di dalam ini. Kalau sudah form kan, ya tentu kita harus lihat hilal juga, Bos. Ya. Kalau hilalnya belum pas ini, ya nggak apa-apa. Nah, ini namanya sedang rembukan keluarga. Trennya gimana? Melengket atau merenggang? Kalau Kami ini pacaran bukan main serong, Bos. Pacaran depan orang tua ini. Oh. Iyalah. Iya. Tidak ada main belakang-belakang, nggak backstreet nih barang nih. Iya. Artinya direstui oleh partainya, komunikasi intensif. Ya kita lihatlah prosesnya, dan kemudian yang harus diingat adalah ini kan bukan masa yang difermentasi, dikarbitin gitu. Kan tidak. Iya. Ini proses yang alamiah. Sehingga kalau masak di batang itu, Bos, jatuhnya itu enak pun gitu. Ibarat makan durian yang dikarbit sama durian jatuh dari batang kan beda, Bos. Iya. Nah, ini kita ingin duriannya jatuh dari batang. Jangan nanti sampai menikah banyak kegagetan ya kan? Tapi ada loh dulu Bang, waktu saya jadi wartawan artis dulu, ada artis undangannya udah tersebar kemana-mana, nikahnya nggak jadi. Ya, kalau toh itu berarti kan
bukan di sana jalan. Tapi setidak-tidaknya tugas kami membuat jalan ini sudah kami lakukan. Yang kita butuhkan dua hal, Bos. Restu yang Maha Kuasa dan kemudian bagaimana kehendak rakyat. Nah, yang sekarang yang terjadi adalah kehendak rakyat itu ada pada Anies Baswedan sebagai ekspresi, sebagai simbol dari perubahan itu sendiri. Nah, sekarang kita sedang bekerja ora et labora itu. Bekerja sambil berdoa meminta restu Tuhan, ridho yang Maha Kuasa. Nah, semoga koalisi perubahan ini sudah kami kerja seperti ini dapat ridho dari Tuhan. Itu aja. Deklarasinya kapan? Ya, deklarasinya nanti kita lihat lah. Masih hilal juga, masih lihat hilal. Ya. Oke, kita iris tipis-tipis dulu, Bung Willy ya. Bukan 10 menit nih. Iya, itu permainan wartawan itu, janji 10 menit. Nah, aku ada cara banyak. Iya, oke. Satu lagi deh, Bang. Ini kan analogi sepak bola. Tadi saya tergoda-goda, kita sama-sama pecinta sepak bola. Anda memiliki seorang Messi ataupun Maradona. Itu Pak Surya Paloh lah, saya bilang Maradona-nya di tim Argentina. Kekuatan itu separuh tim berkurang ini gitu. Tergantung ke depan bagaimana kaderisasi agar tidak tergantung pada figur Nasdem ini dan menjadi partai kader yang bisa menjawab persoalan bangsa ini. Nasdem kalau dilihat satu-satunya partai yang punya akademi ABN itu. Lihat Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Iya, itu bukti nyata itu ya. Kan orang tidak lihat itu, Bos. Iya. Bos tahu berapa lama orang sekolah di sana? 6 bulan, Bos. 6 bulan ya. Ada paket 10 hari, ada paket sebulan. Ada paket 6 bulan. Dan infrastruktur partai, perkantoran, gedung-gedung DPC, DPW semua dibikin supaya pangkalan militernya bisa bertempur baik ya kan. Kalau orang niat dan serius mengurus partai, yang pertama dilihat rumahnya. Betul. Iya, betul. Pertama dilihat sekolahnya kan. Iya, betul. Jadi ini bukan lip service kan. Kami mengerjakan itu, tapi kan tidak perlu kami gembar-gembor. Iya kan? Nah, tapi ini ranah transformatif yang jangka panjang. Di dalam proses politik, tidak pernah dihabiskan antara idealisme dengan pragmatisme. Seperti Tuhan menciptakan kepala dan kaki. Kepala untuk berpikir, kaki untuk berjalan. Yang nginjak lumpur, yang nginjak duri, yang masuk selokan ya kaki kan. Tapi kepalanya terus bekerja kan. Artinya bagaimana mencari titik temu antara idealisme dengan pragmatisme itu tangan kiri dengan tangan kanan. Tuhan tidak ciptakan kanan dua-duanya, Bos. Begitu juga kata pepatah Soekarno, bermimpilah kau setinggi langit, setinggi bintang di langit. Kalau kau jatuh, kau akan jatuh di antara awan-awan yang indah. Nah, begitu juga Surya Paloh membangun partai ini. Jangan pernah menyaksikan komitmen kita terhadap kaderisasi, Bos. Kurang apa ABN itu? Oke, terakhir ini iris tipis-tipis terakhir. Dari mau pacaran perjodohan dengan koalisi perubahan ini, Anda ada nggak merasakan getaran gangguan dari eksternal dari pemuda-pemuda lain untuk menggagalkan perjodohan dengan Bunga Desa ini? Itu wajar aja. Iya wajar. Tapi kencang maksudnya memang ada bersengaja gitu loh. Bernawai itu memang dia untuk menggagalkan ini gitu loh. Bukan sekedar lalu lewat gitu. Hukum kausalitas, hukum dinamik. Semakin kencang pohon, semakin tinggi pohon, semakin kencang aja. Ya. Nah, yang kedua, Bung, semakin dalam kita membenamkan bola ke dalam air, pantulannya kan akan semakin tinggi kan. Iya. Nah, artinya semakin banyak godanya ini, semakin solidnya kami. Nah, itu aja kita pegang, Bung. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Willy Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.